Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah maghrib rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan di mana ketika Allah sedang memberikan kita segala macam kemudahan-kemudahan untuk bisa merengkuh kebahagiaan dunia dan akhirat, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena barangkali nanti akan ada masa-masa sulit, masa-masa di mana kita mungkin sudah tidak punya kemampuan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu ataupun ibadah-ibadah yang lain, baik karena kesibukan, baik karena faktor penyakit, baik karena faktor usia dan sebagainya. Maka ketika Allah sedang memudahkan langkah kita, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa meraih pahala yang terbaik. Makanya ketika kita sedang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, kita berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang bisa kita dapatkan. Jangan biarkan kesempatan yang datang kepada kita tidak meraihnya dengan hasil yang maksimal. Karena sekali lagi, kita tidak tahu, mungkin besok saya panjenengan mungkin lagi ora kober, nggih? Ngene mboten? Atau lagi sakit, atau ngerti-ngerti wis tua. Ya, ngerti-ngerti wis tua, denggule wis. Nggih. Makanya ketika masih sehat, masih fit ya, monggo kita manfaatkan waktu tersebut. Jamaah rahimakumullah. Saya sampaikan seperti ini mungkin terkait dengan saya juga pribadi, ya. Senin depan kurang lebih sampai akhir bulan saya harus ke Purwokerto setiap hari. Mungkin kita lihat keadaan, ya, tidak saya liburkan kajiannya, kita lihat keadaan. Kalau memungkinkan saya sampaikan di yang jauh-jauh terutama, ya, saya sampaikan di grup. Mudah-mudahan kecandak, tapi kayaknya sih betul. Itu saya sampaikan sekali lagi. Ya, ketika kita lagi sober, lagi sempat di dalam uzan gitu Pak Supri. Kalau ketika terang lagi nggak sempat. Ini semuanya kita ambil pelajaran bahwasanya ketika Allah memudahkan langkah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa merangkuh pahala yang terbaik. Karena memang seperti itu. Ya, keadaan manusia. Kadang kita punya kesempatan tapi kita sia-siakan sehingga berlalu kesempatan-kesempatan baik untuk memperoleh pahala terbaik. Itu sebagai mukadimah. Kita akan lanjutkan pendahuluan daripada kisah atau sejarah perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah, di mana nanti kaum muslimin dikepung selama kurang lebih setengah bulan di Madinah. Ya, akan tapi sebelumnya kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Ahzab, yaitu diantaranya peristiwa tentang pengusiran daripada Bani Nadir yang diberitahukan oleh Allah tabaraka wa taala melalui sebuah surat yang berjudul yang bernama Al-Hasyr.
yaitu pengusiran artinya. Yaitu ini mengisahkan tentang pengusiran Bani Nadir, salah satu dari suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada 3 suku di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Qainuqa sudah diusir, ya, Bani Nadir juga nanti diusir, ya, ketika terjadi. Nanti yang terakhir adalah setelah perang Ahzab, ada Bani Qainuqa yang berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kami sampaikan bahwasanya segala macam persoalan pada kaum muslimin pada hakikatnya dari zaman dahulu sampai hari ini itu diakibatkan atau disebabkan oleh orang Yahud. Ya, ini sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Dan qadarullah, mereka orang Yahudi ini pinter-pinter, ya, pinter dalam segala macam hal. Pinter dalam segala macam hal dan sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Ya, sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Sekarang ngomong A, besok bisa ngomong B. Itu. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Maghdub ini orang Yahud, orang yang senantiasa dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu bukan berarti Allah zalim kepada mereka, akan tapi mereka yang zalim pada dirinya sendiri. Ini sudah menjadi sunnatullah sampai akhir zaman nanti, ya, peperangan besar yang terjadi itu antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Itu seperti itu. Pada kajian terakhir kita ulang sedikit. Allah menceritakan terkait orang-orang yang munafik, ya. Pimpinan Abdullah bin Salul yang terkenal kemunafikannya, mereka pada awalnya mereka memerintah atau mengocok-ocoki, apa bahasa Indonesia nih? Ojok-ojok, mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi, ya, mengojok-ojok. Itu orang Bani Nadir untuk berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berperang. Padahal Bani Nadir ini pada hakikatnya adalah penakut. Mereka walaupun jumlahnya banyak tidak berani. Orang Yahudi rata-rata seperti itu. Pada hakikatnya mereka penakut, pengecut. Kayak sekarang Israel, ya, Israel berani karena ada dukungan dari, ya, Amerika maksudnya. Kalau suruh berperang sendiri mereka tidak berani. Ya, mereka akan ngumpet di bawah di bawah ketiak biungnya. Eta. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Pelajaran bagi kita semuanya agar bukan berarti kita ada orang Yahudi terus membenci, tidak boleh seperti itu. Kita tidak menghukumi secara umum, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita membenci secara personal, tidak boleh. Allah memberitahukan kepada kita, tidaklah kamu perhatikan orang-orang munafik. Mereka berkata kepada orang-orang saudara-saudara mereka, orang-orang kafir daripada ahli kitab. Padahal mereka ahlul kitab, akan tapi Allah menyebutkan mereka orang kafir, ya. Padahal mereka ahli Taurat, orang yang sudah diberi kemuliaan oleh Allah. Akan tapi Allah menyebutnya sebagai orang kafir, ya, karena mereka sudah menyimpang dari Alkitab atau At-Taurat. Ya, begitu juga kalau kaum muslimin sudah menyimpang dari Al-Quran, dia sudah masuk ke seperti ini, ya. Mereka menjanjikan jika sekiranya kalian berperang, kami akan berperang bersama kalian, ya. Janganlah mengikuti Rasulullah, maksudnya kaum muslimin, abadan, ya, akhadan, seseorang pun dari mereka selama-lamanya. Itu. Jangan sampai, ini sebenarnya pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ketika orang-orang yang sudah terkenal kemunafikannya, ya, kita semestinya sudah
dalam bahasa syariat itu hajar, ya, menjauhkan orang tersebut, tidak melibatkan dalam komunitas kegiatan. Ya, karena ketika orang-orang yang berperang kayak seperti itu senantiasa akan membuat apa? Kisruh nggih. Cara bahasa Jawa nih. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini yang penyakitan seperti ini, hatinya maksudnya dimanapun tempatnya akan membuat kisruh, ya, akan membuat kekacauan. Mereka juga mengatakan jika kamu berperang kami akan menolong kalian. Akan tapi Allah menyaksikan bahwasanya mereka orang-orang yang berdusta. Dan ketika mereka keluar, mereka tidak akan keluar bersama orang-orang Bani Nadir tadi. Jadi ini menggambarkan perilaku kaum munafik. Dan jika mereka berperang, ketika orang-orang Bani Nadir berperang, mereka orang-orang munafik, mereka tidak akan menolong mereka. Walaupun mereka menolong Bani Nadir menolong orang munafik, menolong Bani Nadir, akan tetapi hanya sebentar saja. La yuwallunnal adbar, mereka akan berbalik ke belakang. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Ini kemarin sampai di sini ayatnya, ya. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Sesungguhnya orang munafik ini lebih takut kepada Nabi Muhammad daripada kepada Allah. Ini yang wajib untuk kita akidai, ya. Yang kita sembah, yang kita takutkan, yang kita agung-agungkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad manusia biasa, ya, manusia biasa. Makanya kalau ada di masjid, ya, ada tulisan Allah disandingkan dengan Rasulullah, saya kurang setuju. Ya, disandingkan dengan Rasul, saya kurang setuju. Dan para ulama juga mengatakan makruh. Ini tidak boleh kita menyandingkan Allah dengan Rasulullah. Rasulullah makhluk, ya, makhluk tidak punya daya. Ini yang harus kita akidai. Ini orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka hanya takut kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin karena sudah mempunyai catatan, ya, keberaniannya, bagaimana mereka berperang dan sebagainya sudah tersiar kabar, sehingga orang Yahudi, orang munafik, mereka takut. Itu akan tapi kita semestinya kita tidak boleh takut kita kepada manusia melebihi takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka sesungguhnya kaum yang tidak memahami, ya, tidak mengetahui, ya, bahwasanya manusia itu tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yuqatilunakum jami'an ila fi Quran mukhassanatin aw min wara'il judur, ya, wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian semuanya di dalam negeri. Akan tetapi mereka hanya berani dari belakang tembok, ya, tembok bentengnya. Ya, mereka tidak berani keluar. Ya. Termasuk orang-orang munafik dan orang-orang Bani Nadir ini digambarkan oleh Allah ba'suhum bainahum syadid. Ya, pertengkaran di antara mereka juga sangat besar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal pada hakikatnya hati mereka syatta, terpecah belah. Persaudaraan atau persatuan yang dilandasi bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya bersatu di luar saja. Hatinya tetap tercerai berai. Ini yang harus kita pahami, ya. Segala macam organisasi keduniaan itu aslinya seperti yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketone kumpul, akan tapi sebenarnya hatinya berbeda sesuai dengan maksud dan tujuan pribadinya. Berbeda kalau hati kita ditundukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersatu, seperti orang Muhajirin dan Ansar, ya. Karena rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga mereka bisa bersatu, hatinya satu bersatu.
saling mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau di dunia tidak seperti itu. Ada yang saling mencintai karena hartanya, ya. Ada yang saling mencintai atau saling suka karena kedudukannya. Itu banyak. Akan tapi kalau dalam syariat agama kita, ketika Allah sudah menundukkan hati-hati kita, dan itu membuat sebuah persatuan yang hakiki. Ya, kita bersaudara fid dunya wal akhirah, tanpa pamrih, tidak memandang si A itu status sosialnya seperti apa, mau kaya, mau miskin, mau seperti apapun, tidak ada. Itu persaudaraan kaum muslimin. Berbeda dengan persatuan daripada orang selain itu. Kalau tidak berdasarkan syariat. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kamu menganggap mereka bersatu, tidak sama sekali. Hati mereka syattan, hati mereka terpecah-pecah. Kenapa? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apa artinya? Karena mereka pada hakikatnya adalah orang-orang kaum yang orang tua yaitu punya akal tapi tidak mau menggunakan itu. Iya, kalau orang yang berakal sehat pasti tahulah. Orang yang akalnya masih sehat pasti bisa memilah-milah mana kebenaran dan mana kebatilan. Ini kenapa Allah sering menggambarkan orang-orang demikian ini sebagai orang yang la yaqilun. Mereka tidak mempunyai akal. Ya, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat matanya. Ya. Mereka punya kuping tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya hati, mereka tidak bisa memahami. Hatinya tertutup. Kamatsalil ladzina min qablihim qarinan. Seperti nasib orang-orang yang sebelum mereka, yang dekat. Ya. Zaku wabala amrihim walahum adzabun alim, dan mereka merasakan wabala amrihim, sebab perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini maksudnya Allah menggambarkan pengusiran Bani Nadir ini dengan pengusiran Bani Qainuqa di awal, ya. Bani Qainuqa diusir, ya, lalu Bani Nadir ini juga diusir. Lalu Allah melanjutkan, kama syali syaitan, seperti syaitan ketika idza qala lil insan, ketika berkata kepada manusia, ikfur, kafirlah kalian. Syaitan memerintah kita untuk kafir. Buat sajen, kita perintah untuk kafir. Nanggap ebek, itu perintah untuk kafir. Itu syaitan. Paham gak? Ini saya sampaikan seperti ini biar kita paham. Ya. Itu perintah-perintah yang dari setan semuanya. Tapi ketika kita sudah menjalankan, ini lanjutannya, setan bye-bye. Ngono ya, ngono bodoh-bodoh nyongtang ngerti Gusti Allah, kotak orang perlu orang ngerti. Itu setan. Ya, orang munafik itu digambarkan seperti itu. Kamasyali syaitan, seperti syaitan ketika mereka berkata kepada manusia, ikfur, kafirlah kalian. Falamma kafaru, ketika orang tersebut sudah kafir, qala, syaitan berkata, inni bari'um minka, saya berlepas diri dari kalian. Inni akhafullah, saya juga aku takut kepada Allah. Rabbal, syaitan juga takut. Ya, menggoda manusia untuk nyajeni, untuk ngingu jimat, untuk apa? Dan sebab itu semuanya pekerjaan syaitan. Setelah sudah percaya, sekali kita percaya, sudah jerat setan akan datang. Ya, setan tinggal apa? Duduk ongkang-ongkang kayak guyu-guyu, ha. Itu syaitan pegawaiannya. Makanya hati-hati, ya. Ketika kita sudah terjerumus ke dalam lembah kekafiran, kesyirikan dan sebagainya, itu setan akan senantiasa tertawa, ya. Saya berlepas diri. Ketika ada setan di dalam surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan di antara setan itu pemimpinnya sinten? Pemimpin setan sinten?
Iblis, ya iblis. Iblis itu singgasananya berada di atas air, ya. Wallahu a'lam tempatnya di mana jangan tanya. Karena dia ya bukan berarti dengan segala kidul atau segala lor atau segala ndilah. Tidak diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya Rasulullah menyatakan singgasananya iblis itu berada di atas air. Setiap hari mereka menerima laporan daripada syaitan-syaitan ini. Ya syaitan-syaitan masing-masing laporan kepada iblis, ya. Semuanya lapor, saya sudah begini, sudah begini. Ketika melakukan berhasil menyesatkan manusia, dia akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Wallahu a'lam, mungkin seperti di kita, ya. Ketika orang pintar, ya, akan mendapatkan jabatan di pemerintahan. Itu iblis juga seperti itu. Itu. Setiap mereka berhasil menyesatkan manusia, mereka akan mendapatkan imbalan dari iblis. Ya, termasuk diantaranya yang paling besar adalah ketika syaitan itu berhasil merusak hubungan suami istri. Ya, ini di surat Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlanjutkan, fakana akibatahuma, maka akibat dari bagi keduanya, syaitan dan orang-orang yang disesatkan oleh syaitan, maksudnya kenapa Allah menggunakan kata ngakibatahuma, ya, huma itu menandakan berdua, ya, mereka berdua. Siapa mereka berdua? Syaitan dan kancane, ya. Setan dan kancane syaitan, maksudnya orang yang disesatkan. Itu. Annahuma, sesungguhnya mereka berdua fi nari khalidaini fiha. Mereka berada di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Mereka berdua. Khalidaini, kalau panjenengan membaca khalidin berarti mereka banyak. Ya, kalau khalidaini berarti mereka berdua. Ya. Ini untuk sedikit-sedikit mempelajari. Ya, agar supaya memahami. Kalau Allah dalam Quran menyebutkan khalidain, ya, kalau dain ya bangsa menggunakan ya tasydid itu biasanya artinya dua. Itu. Ini monggo untuk difahami. Kalau yang jamak berarti khalidin, ya, khalidin, ya, seperti itu mereka. Mereka semuanya, banyak orang. Tapi kalau di sini Allah menyebutkan khalidain ini berarti dua orang. Wadzalika jazaa'ud dzalimin, dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita betapa syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Senantiasa mereka berusaha keras, setiap hari mereka berusaha untuk menyesatkan kita. Maka kita harus punya benteng, ya, benteng untuk berusaha menangkis serangan-serangan syaitan, agar supaya kita tidak mudah untuk diselewengkan. Sekali, ya, utamanya adalah terkait akidah, terkait masalah akidah, keyakinan. Masalah akidah dan keyakinan ini penting untuk kita jaga biar murni, ya, tidak tercoreng oleh akidah yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Itu. Karena zaman sekarang sangat banyak akidah-akidah yang melenceng. Lalu ayat berikutnya adalah ayat yang sering kita baca di waktu salat, ya. Mungkin panjenengan sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kita diseru, ya, ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita terpanggil karena kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini kita yang dipanggil. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, lakukan semua perintah Allah dan jauhi seluruh larangan Allah dengan benar.
dengan benar, ya. Melaksanakan perintah Allah itu harus dengan ilmu. Bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah kalau tidak punya ilmu? Akhirnya apa? Akhirnya kalau tidak menggunakan ilmu, maka kita menjalankan amalan-amalan yang sia-sia, bahkan termasuk kesyirikan. Kita sholat, ya, sholatnya nang kuburan misalnya, sudah jelas-jelas dilarang. Banyak orang melakukan sholat di kuburan. Ini bukan bentuk melaksanakan perintah Allah, tapi berbuat maksiat kepada Allah. Membaca Al-Quran, kelihatannya beribadah kepada Allah, tapi dengan tujuan yang selain Allah, itu syirik. Ini harap kita memahami, ya, bertakwa kepada Allah. Maknanya sederhana, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Akan tapi kita harus tahu mana yang perintah Allah, mana yang bukan perintah Allah. Mana yang dilarang oleh Allah, mana yang tidak dilarang oleh Allah. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Ya, yang namanya takwa kepada Allah itu kita membutuhkan ilmu dan keistiqomahan. Ya. Setelah kita bertakwa kepada Allah, Allah melanjutkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap manusia yang beriman harap mempersiapkan ma qaddamat lighad. Apa-apa yang dia sudah persiapkan lighad, untuk besok hari. Para ulama menyatakan ghadin di sini adalah hari alam akhirat, maksudnya setelah kita mati, kematian kita. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi kematian. Semua orang akan mati, ya. Di sini ada berapa orang? Kentenan, dia sudah dijadwal. Sudah dijadwal, Allahu a'lam jadwalnya kapan. Semuanya harus mempersiapkan diri. Kita semuanya akan mati. Makanya Allah wanti-wanti kepada kita semuanya, hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan. Kira-kira Arab pada paribasanya Arab paling Jakarta 5 dina apa 10 dina. Panjenengan bok hitung-hitung sangune nggih. Kenggo madang, kenggo anu. Itu. Nah, kita mau hidup selama-lamanya di alam akhirat. Umar bin Khattab berkata, ya, dalam satu kalimat yang sangat-sangat masyhur, ya, khasibu qabla an tukhasab. Ya. Hisablah diri kalian sendiri dulu. Hisab sebelum dihisab. Ya, kita berhisab, kita menghitung apa yang sudah kita miliki untuk bekal menuju alam kubur, untuk bekal di padang mahsyar. Apa yang sudah kita miliki. Ya, kita berhisab. Kalau kita sudah berhisab, ketika masih sangat kurang, kita terpacu untuk meningkatkan. Akan tapi ketika tidak pernah menghisab diri sendiri, maka ia sangat tidak memperhatikan apa-apa yang dia persiapkan untuk menghadapi kematiannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah mengulangi, ya, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Lalu Allah melanjutkan, ini kalau nggak salah pada Jumat, beberapa Jumat yang lalu saya bahas, ya, ayat ini. Ada yang masih ingat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang nasullah, melupakan apa? Ada yang masih ingat? Artinya melupakan Allah? Pas khotbah Jumat saya sampaikan, tapi jenengan mungkin ana sing turu ya. Ana sing ngroknane sambil lalu. Jadi ya kelalen, ya enggak apa-apa. Ya makanya
agama ini seperti itu, ya, saling mengingatkan, ya, karena sekali lagi bahwa namanya ilmu itu seperti itu, harus sedikit demi sedikit. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya, seorang muslim tapi nyolong misalnya, ya. Ketika nyolong dia memang lupa kepada Allah, lupa bahwasanya ada anak Gusti Allah. Seorang muslim melakukan dosa, ketika dia melakukan dosa berarti lagi kelalaian maring Gusti Allah. Gimana betul? Iya. Ketika makanya disebut nasullah. Ketika dia bermuamalah di dalam masyarakat, dia berbuat curang, dia berbuat zalim, dia berarti sedang melupakan Allah. Kalau terus-terusan melupakan Allah, maka Allah akan fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika manusia lupa kepada diri sendiri, untuk apa dia diciptakan sebenarnya? Ya, akhirnya dia tidak punya tujuan dalam kehidupannya. Orang ngerti diciptakan gue kur ngomadang turu ngode awit asuk tekan asuk maning. Ya, orang sugih bae masalah ya. Ngode dari uput-uput tekan uput-uput maning ajeg bae. Ora gelem salat, ora gelem apa, gelem apa. Wonten mboten yang seperti itu? Ada ya. Ini kenapa? Ini mereka melupakan dirinya sendiri, tidak tahu dia diciptakan untuk apa. Ngertinya ya kurang ngomadang, go turu dan sebagainya. Hanya kehidupan dunia saja. Ketika diingatkan mati malah ngeyel. Wah, kalau ya kau tahu nganah. Ini ya, mereka lupa kepada dirinya sendiri. Kita jangan sampai dijadikan, karena ketika kita semakin banyak kita melupakan Allah tabaraka wa taala, makanya saya sudah sering sampaikan, menjadi seorang muslim itu jangan hanya ketika lagi sholat, lagi di masjid, lagi pengajian, tapi di setiap dimanapun tempat. Kita berdakwah juga tidak hanya di masjid, di mana tempat kita berusaha untuk mendakwai. Ketika kita bergaul dengan siapa saja, dakwai mereka semampunya dengan bahasa yang tepat, ya, yang tepat, ya. Jangan mendakwai orang dengan bahasa yang tidak tepat atau waktu yang tidak tepat, nanti malah akan lari. Kita seperti itu. Tunjukkan kita seorang muslim yang amanah, yang jujur, yang bisa dipercaya, ya, bisa nyambut gawe, ora apalah, ya, tidak bakhil dan sebagainya. Tunjukkan kita seorang muslim, jangan hanya di masjid tok, tapi kita menjadi muslim yang kafah. Ini maksudnya orang-orang yang melupakan Allah. Orang-orang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Kita lanjutkan. La yastawi, tidak sama ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul nar wa ashabul, penghuni neraka karo penghuni sama no mboten? La yastawi, tidak sama, ya. Tidak sama orang yang mau sholat dengan orang yang tidak sholat. Angger pada ya enak temen ya, ora kudu sholat, ora kudu apa, mlebung surga masuk. Surgane. Iya. Tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, tidak sama. Orang yang beriman dengan orang yang kafir tidak sama. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga mereka adalah orang-orang yang faizun,
beruntung. Beruntung. Ya. Beruntung kenapa beruntung? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memilih di antara banyak manusia. Ya, kebanyakan manusia akan menyesatkan kita. Kalau Allah tidak menolong kita, memberi hidayah, maka tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya kita harus senantiasa mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam kita. Makanya Allah menyampaikan umul faizun, orang-orang yang beruntung, bukan orang yang pintar, bukan orang yang alim, bukan orang, tapi orang-orang beruntung. Beruntung kenapa? Dipilih oleh Allah Taala di antara hamba-hambanya yang sangat banyak. Bisa saja ya kita tidak beruntung. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan dikit lagi. La anzalna hadzal Qur'an, kalau sekiranya kami turunkan hadzal Qur'an, Qur'an ini ala jabalin, dia atas jabal. Jabal apa? Gunung ya. Gunung ya. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung maksudnya, bukan di atas gunung Meduna itu. Itu maksudnya kalau Quran ini diberikan kepada kok bisa gunung? Gunung itu makhluk Allah. Ya, gunung bisa saja dibuat Allah berbicara. Gunung itu juga hidup. Seluruh makhluk Allah itu bisa bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, bertasbih semuanya. Ya. Kalau di Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khasi'atan mustasaddi'an min khasyatillah, maka akan terpecah belah gunung tersebut. Dan mereka akan tunduk patuh daripada, karena apa? Khasyatillah, gunung bewedi maring. Itu gunung. Ya. Gunung tidak diberi kesempurnaan seperti manusia. Akan tapi mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh binatang yang ada, mereka semuanya takut kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih. Seluruh dedaunan yang ada di muka bumi, mereka seluruhnya bertasbih kepada Allah karena takut kepada Allah. Seluruh malaikat, ya, saya sering sampaikan, malaikat, kata Rasulullah, tidak ada tempat di langit sejengkal ke sekilan yo, nggih, sejengkal sekilan itu kecuali ada malaikat. Artinya banyak sekali di langit, ya. Itu mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini. Kenapa Allah menggambarkan demikian? Karena dahsyatnya Al-Quran, agungnya Al-Quran. Sehingga kalau diturunkan kepada gunung, gunungnya akan pecah, akan hancur lebur karena ketakutan. Ya, ketakutan karena gunung tidak berani mengemban Al-Quran, tidak punya daya kekuatan seperti yang diberikan kepada manusia. Mereka sangat takut. Yang digambarkan oleh Allah, saking besarnya Al-Quran ini. Watilkal amsal, demikianlah perumpamaan, permisalan tadi. Kalau sekiranya Quran diturunkan kepada gunung, nadribuha, kami buat linnas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka yatafakkarun, berpikir, memikirkan bahwa Al-Quran itu sebuah karunia yang sangat besar. Sangatlah rugi kalau kita tidak memahami isinya, tidak mengamalkan isinya. Karena Al-Quran itu karunia dari Allah yang luar biasa besar. Lalu di akhir ayat Allah memberitahukan kepada kita terkait Asmaul Husna, berapa nama-nama Allah, ya. Dalam hadis Rasulullah ada menyatakan bahwasanya Allah mempunyai 99 nama. Akan tetapi sekali lagi ini bukan batasan. Nama Allah tidak terbatas. Segala sesuatu yang meliputi kebaikan adalah nama Allah. Itu. Akan tetapi Allah tidak mengenal dengan nama-nama yang buruk. Tidak. Itu. Makanya Allah
memberitahukan di antara nama-namanya. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah. Allah zat yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. Dia Allah. Namanya Allah, sifatnya atau nama lainnya itu yang diadalah dalam Al-Asmaul Husna. Ya, Al-Ghafur, Rahim, ya, Rahman, Rahim dan sebagainya. Itu. Masing-masing nama sudah barang tentu memiliki makna atau arti yang sangat luas. Itu menandakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala maha sempurna di atas segalanya. Alimul ghaib wasyahadah, ya. Alimul ghaib wasyahadah. Apa? Mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya, yang gaib dan yang nyata. Sedangkan kita manusia, jin tidak mengetahui hal yang gaib. Manusia, jin, malaikat tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Sekali lagi, tidak bisa. Ya, kalau ada sing kadang-kadang dukun gue bener, gue kebetulan. Ya. Kalau ada dukun kebetulan itu sebenarnya itu di antara 100 itu sing bener siji, sing salah 90. Itu tapi kadang manusia itu saking bodohnya sehingga sing bener sing go patokan, kesalahannya tak ora. Itu setan yang membuat semuanya, itu setan. Membikin manusia berpikir seperti itu setan. Ya bayangkan, wong setan gampangannya kok dipangani jenang, ketan, kan lucu gitu. Kan lucu dipikir-pikir. Ya. Hanya orang yang otaknya tidak benar. Itu. Lucu. Ini bisikan setan. Ya, setan timbani kopi misalnya. Kopi nggak sih ngurip. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata. War-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Ini sudah paham nggih? Ar-Rahman, pengasih, memberikan kepada siapa saja. Yas'aluhu man fis samawati wa ard, kullu yaumin huwa fi sya'n. Dalam surat Ar-Rahman. Setiap hari orang-orang yang berada, makhluk-makhluk yang berada di langit dan meminta kepada Allah, setiap saat Allah itu berada dalam kesibukan. Si jin jaluk madang, si jin jaluk minum, si jin jaluk udan, ya, sing bakul cimbring jaluk. Ini Allah mengatur itu semuanya. Itu ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini maksud daripada Ar-Rahman. Yang mukmin, yang kafir, yang maling, si perampok, semuanya diberi. Ya. Semuanya diberi oleh Allah tanpa terkecuali. Akan tetapi Rahim itu khusus, ya. Khusus bagi orang-orang yang beriman, menyayang. Ketika Allah sudah menyayangi, diberi juga diberkahi. Allah memberikan kepada semua manusia, yang kafir, yang muslim, yang semuanya. Tapi Allah berkahnya hanya kepada kaum muslimin. Itu maksud daripada Ar-Rahim. Allah menyatakan wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, Al-Mutakabbir. Ini diantara nama-nama Allah. Malik berarti raja. Kudus, Al-Malikul Kudus, raja yang maha suci. As-Salam yang memberikan keamanan, memberikan keselamatan. Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin itu adalah penjaga. Al-Aziz itu maha perkasa. Ya, Jabbar, ini Jabbar dalam bahasa kita kalau mau diterjemahkan itu apa ya? Jabbar kie
cara pewayangan itu Bima. Ya apa bahasanya? Jabbar ini berkuasa penuh, ya, berkuasa penuh, raja yang punya kekuasaan yang luar biasa, Jabbar. Mau berbuat apa saja ya terserah, dia Jabbar, Allah yang memiliki itu semuanya. Al-Mutakabbir hampir sama, yang berhak untuk sombong, yang mempunyai segala macam kebesaran. Kita manusia tidak punya, tidak boleh kita sombong. Allah itu mutakabbir, Allah yang punya segala macam kebesaran. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Kita apa? Ya, duit ya dari Allah. Ketika kita mati sudah hilang kekuasaan kita. Kita punya wajah, fisik dan sebagainya, itu milik Allah semuanya. Ngeremang sana kempong ya kempong ya. Itu ayu nana mangsana peot ya peot. Bain. Itu. Ini kita tidak punya kekuasaan tidak punya. Itu. Makanya tidak pantas ya ada orang gagah kok sombong, orang cantik kok sombong misalnya. Orang pinter kok sombong. Tidak pantas. Kebenaran dari milik Allah, ya, milik Allah. Allah ketika Allah mencabutnya sudah selesai. Kita tidak punya apa-apa. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wallah dialah Allah al-Halik. Halik pencipta. Al-Bari'u. Bari'u itu yang mengadakan segala sesuatu. Musawwir itu adalah membentuk rupa, ya. Hanya dengan wong pira ge 100 anak. Ana sing padana mboten? Langka ya? Enggak usah kuku netok bae, padahal ada yang sama mboten? Bentuk kuku, ya. Coba bayangkan. Ini Allah semuanya memadikan. Kita punya namanya sidik jari. Sidik jari. Ini semua manusia diciptakan berbeda-beda. Berteklulu. Ini subhanallah maha sempurna Allah. Jangankan muka, ya, tidak ada orang sama persis, tidak ada. Ini yang dimaksud al-musawwir. Lahul asmaul husna, dan baginya nama-nama yang baik. Semua nama-nama Allah adalah baik. Ini semua mengandung arti yang sangat menunjukkan kesempurnaannya. Lalu Allah melanjutkan, ketika sudah menyebutkan nama-namanya yang suci, Allah melanjutkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih memujinya kepada Allah, kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Wahwal azizul hakim, perkasa tapi bijak sana. Berbeda dengan manusia, kadang perkasa tapi ora bijaksana, bijaksana tapi ora ya, ada kan orang seperti itu, tidak sempurna. Allah maha sempurna, ya, sugi awean, ya. Ana yang sugi medli sing awean ora duwe. Beda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha adil, yang beri maha pemberi adil, ya. Ana sing memberi senenge mberine maring sing disenengi tok, ngene betul. Sayang awet tapi ora adil, gitu. Berbeda dengan Allah, maha sempurna, ya maha adil, maha kaya, maha pemberi, maha pemaaf, maafan kepada siapa saja. Makanya harus kita senantiasa memahami Allah itu maha adil. Allah tidak akan membiarkan dosa itu tidak diazab, tidak akan, ya. Dosa yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensi azab dari Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kok misalnya saya banyak salah kok lancar-lancar baik, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai nanti diazab di akhirat. Makanya kita harus senantiasa sadar bahwa kita banyak berdosa kepada Allah.
Makanya mohon agar apa? Agar segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni, dihapus, tidak dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan pasti akan dibalas. Setiap keburukan pasti akan dibalas. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ketika kita melakukan keburukan, walaupun langkah sing weruh, ya, menungsa maksudnya, tapi Allah mengerti dan pasti akan dibalas. Ini kita sadar. Ketika kita sadar hal seperti ini, insya Allah ya kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, bukan orang-orang yang melupakan Allah sehingga mereka melupakan dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya untuk Senin depan dari tanggal 7 sampai 24 kalau nggak salah saya jadwalnya. Oke. Ya coba kita lihat nanti ketika saya jadwalnya tidak sampai sore selesai ya kajian berjalan seperti biasa. Tapi kalau terlalu sore ya nanti akan saya beritahukan lewat WhatsApp nggih. Begitu saja, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariat agama Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.